Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Ozan di sini. Kali ini Kak Ozan akan melakukan pembahasan soal tryout kedua untuk mata pelajaran agama Islam. Jadi langsung aja ya adik-adik siapkan catatannya dan simak sampai habis. Oke, langsung kita mulai. Jangan lupa berdoa dulu dalam hati masing-masing. Yang pertama soal pilihan ganda. Nah, ada 25 soal. Soal yang pertama. Dalam kandungan surat Al-Ma'un tidak diperbolehkan menghardik atau menyakiti anak yatim. Arti dari yatim adalah A. Anak kurang mampu. B. Tidak memiliki ayah. C. Anak penuh perjuangan. Atau D. Tidak memiliki pengetahuan. Jawabannya adalah B. Yaitu tidak memiliki ayah. Pembahasannya karena yatim berasal dari bahasa Arab yang berarti sedih atau bisa juga diartikan sendirian. Maka secara istilah berarti seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum dia balik. Status anak yatim terputus ketika dia sudah dewasa. Dewasanya ini kapan Kak? Terutama ketika dia sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Misalnya sudah balik, Kak, aku sudah balik. Akil balik berarti sudah tidak bisa disebut yatim. Oh, tidak juga, karena ada yang sudah balik tetapi masih harus membutuhkan pertanggungjawaban dari orang lain. Gitu ya. Kalau piatu apa Kak? Piatu itu berasal dari bahasa Indonesia adik-adik. Artinya seseorang yang kehilangan ibu. Jadi memang beda-beda gitu ya. Yatim piatu berarti dari bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Artinya seorang anak yang kehilangan ayah dan kehilangan ibunya. Kalau yatim kehilangan ayah, kalau piatu kehilangan ibu. Gitu ya. Next, nomor 2. Salah satu kandungan surat Al-Ma'un adalah tolong menolong. Berikut ini yang tidak termasuk manfaat tolong menolong adalah jawabannya adalah B ya adik-adik ya, yaitu mengharapkan pujian dan dihormati orang lain. Seperti biasa kalau ada soal negatif seperti ini, kata kuncinya ada kata tidak, ada kata bukan, ada kata kecuali, maka adik-adik tinggal cari di antara 4 pilihan itu mana yang paling beda sendiri menurut adik-adik. Nah, di soal ini jawabannya B. Mengharapkan pujian dan dihormati orang lain dalam setiap tindakan yang dilakukan itu namanya pamrih. Jadi dia mengharapkan timbal balik, mengharapkan feedback, entah itu pujian atau dikasih balik gitu ya. Pamrih yaitu memiliki keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi, bukan manfaat yang diperoleh dari tolong menolong. Jadi jawabannya B, ya. Oke. Next. Nomor 3. Asmaul husna berasal dari 2 kata yaitu asma dan husna. Arti kata asma adalah, ini sudah sering ya adik-adik harusnya sudah hafal nih. Arti asmaul husna itu nama-nama yang paling baik, jumlahnya 99, diperuntukkan untuk Allah, berasal dari Al-Quran dan hadis dan lain sebagainya, itu sudah harus hafal gitu ya. Kalau asma berarti nama, kalau husna berarti baik ya, artinya nama-nama. Jawabannya A. Next. Nomor 4. Asmaul husna merupakan 99 nama baik yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari ini. Jumlah 99 merupakan hasil ijtima. Ijtima itu keputusan musyawarah para ulama tentang nama-nama atau sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala nih adik-adik. Yang tersebut dalam Al-Qur'an maupun hadis banyak gitu ya. Allah menyebut dirinya sendiri itu dengan kata Rahman, dengan kata Rahim, dengan kata Malik. Itu. Nah, itu dikumpulkan oleh para ulama dan disimpulkanlah 99. Tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui jumlah yang pasti dari nama-nama miliknya. Bisa aja jumlahnya ternyata ribuan dan lain sebagainya. Tapi yang kita ketahui itu 99 yang sudah dikumpulkan gitu ya, beserta arti-artinya. Jawabannya A ya, Al-Quran dan hadis. Nomor 5. Berikut ini bentuk sikap keteladanan dari Asmaul Husna Al-Ahad yang berarti Maha Esa atau satu adalah, ini adik-adik ini harus dihafal, enggak juga sebenarnya, tapi cukup dihafal Asmaul Husnanya, arti dari Asmaul Husnanya. Jadi
Kan di kisi-kisi ada beberapa nama Asmaul Husna yang harus adik-adik hafalkan artinya kan. Ada Al-Ahad, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Mumit, Al-Baqi, terus Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, apalagi Al-Aziz ya, dan lain sebagainya. Ada lagi beberapa. Nah, itu dihafal saja. Kemudian kalau ditanya keteladanan, tinggal adik-adik cari tahu artinya. Oh, ini artinya. Kadang Kak Ozan juga berikan artinya di soal. Berarti Maha Esa atau satu. Artinya kita harus mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Berarti kalau seperti itu keteladannya, jangan terbiasa berharap kepada orang lain, harus berharap kepada Allah saja, karena Tuhan kita hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang lainnya nih, memanfaatkan nikmat yang diberikan untuk beribadah, itu Al-Hayyu ya, bisa, karena Maha Hidup yang menghidupkan kita. Kalau C, harus sadar musibah dapat datang kapanpun dan dimanapun, itu keteladanan dari Al-Mumit, Maha mematikan, karena Allah yang mematikan kita. Ya. D, belajar menumbuhkan sikap mandiri dalam aktivitas sehari-hari, itu keteladanan dari Al-Qayyum. Arti dari Al-Qayyum adalah yang Maha berdiri sendiri. Itu ya. Jadi kalau sudah hafal artinya, tinggal disambung-sambungkan dengan keteladanannya. Itu ya. 6. Salah satu Asmaul Husna yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Qayyum. Nah, ini tadi ya, Pak Azan sebut. Al-Qayyum memiliki arti, jawabannya B, Maha berdiri sendiri. Maha satu itu Al-Ahad tadi, Maha mematikan itu Al-Mumit, dan Maha kekal itu Al-Baqi. Gitu ya. Next. Nomor 7. Sikap mentaati perintah, aturan, dan hukum yang berlaku di lingkungan tempat tinggal maupun di masyarakat disebut, ini sudah masuk sikap ya. Jawabannya A, patuh. Gimana Kak penjelasannya? Kalau ketemu pengertian-pengertian dari sikap, ya, sikap ini artinya apa dan lain sebagainya, hafalkan saja kata kuncinya. Jadi kan ada beberapa tuh, patuh, hormat, jujur, ringan tangan, kemudian apalagi ya, menjaga nama baik, menyenangkan hati orang tua, mendoakan orang tua, dan lain sebagainya kan. Jujur, sudah jujur ya. Hormat kepada guru, dan lain sebagainya. Kalau patuh, itu kata kuncinya mentaati. Pokoknya kalau udah mentaati, taat, dan lain sebagainya, itu artinya patuh. Kalau hormat, biasanya kata kuncinya diawali dengan menghargai. Menghargai orang lain yang lebih tua dari kita, dan lain sebagainya. Kalau jujur, itu ada kata sebenarnya. Jadi, perbuatan dan perkataan sesuai dengan yang sebenarnya dan lain sebagainya, itu jujur ya. Kalau ringan tangan, kata kuncinya membantu ya. Jadi tidak usah ditebak-tebak, tidak usah di hukum yang berlaku di lingkungan tempat tinggal dan lain sebagainya. Pahami saja kata kuncinya. Sikap mentaati, oh berarti patuh. Next. Berikut ini yang bukan merupakan sikap hormat kepada guru adalah, nah, ini negatif lagi ya, yang bukan. Tinggal kita baca, pasti ada yang beda sendiri dia. Ya, mengucapkan salam, oke. Bersalaman, oke. Membelikan tas baru, belum tentu. Duduk dengan tenang dan memperhatikan, oke. Berarti kemungkinan besar jawabannya C. Itu. Maka bukan kemungkinan besar, maksudnya Pak Ozan mencontohkan ketika adik mengerjakan gitu ya. Jawabannya adalah C. Itu, membelikan tas baru untuk memudahkan membawa barangnya, artinya barang gurunya itu masuk dalam sikap membantu, bukan menghormati, ya. Oke. Next. 9. Suatu hari setelah pelajaran olahraga di sekolah, Ziva ingin makan sushi. Nah, ini masih ke kalimat thayyibah kita soal ini. Fauzan panjangkan soalnya untuk melatih baca adik-adik ya. Dan lapar sekali. Pada hari yang sama, wali kelas mengumumkan Brenna sedang berulang tahun dan akan membagikan sushi platter kepada seluruh teman kelasnya, termasuk si Ziva ini. Hal yang sebaiknya diucapkan oleh Ziva ketika mendengar kabar tersebut adalah, jawabannya Alhamdulillah. Karena kalimat thayyibah itu adik-adik adalah kalimat yang baik secara artinya. Kalimat thayyibah, thayyib itu baik. Ya,
Biasanya diungkapkan ketika menghadapi suka maupun duka agar tetap mensyukuri apa yang terjadi. Jika mendapat kesenangan seperti zifa, maka ucapkanlah alhamdulillah. Contohnya apa Kak? Kalau dengar kabar duka, misalnya orang meninggal, la ilaha illallah misalnya, atau kan biasanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan lain sebagainya. Atau kemarin mendengar petir yang soal TO1, maka astagfirullah gitu kan. Artinya supaya kita tidak mencela kejadiannya. Ah, kaget nih petir, mungkin takut aja dan lain sebagainya. Jadi kita ganti dengan kalimat thayyibah, astagfirullah dan lain sebagainya. Gitu ya. Disesuaikan aja, ini kehidupan sehari-hari kok, nanti Kauzan kasih contohnya ya. 10. Rukun iman ya. Kuncinya tidak usah ditebak-tebak urutan pilihan gandanya, cukup adik-adik hafalkan aja biar gampang ya. Hafalkan rukun imannya pastinya. Jadi rukun iman itu Allah, malaikat, kitab dulu, 3, Rasul, hari akhir, baru qada dan qadar. Kalau adik-adik sudah hafal ini, mau diacak serumit apapun pilihan jawabannya, tinggal adik-adik urutkan dari urutannya, gitu ya. Jadi dari sekarang kelas 6 SD, adik-adik sudah harus mulai menghafal urutan rukun iman dan rukun Islam. Nanti banyak lagi yang harus adik-adik ketahui ketika sudah dewasa tentang agama Islam ya. Sholat, rukun-rukun sholat, wudu, dan lain sebagainya. Jadi mulai sekarang dihafalkan. Oke? 11. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin dapat diubah oleh manusia dengan cara ikhtiar dan berdoa disebut dengan, nah ini beriman kepada qada dan qadar ya. Kalau adik-adik masih ingat, jawabannya adalah takdir mu'allaq. Kalau tawakal itu berserah diri ya. Kalau al-muqtadir itu maha berkuasa. Itu. Jadi bukan. Jawabannya takdir mu'allaq. Takdir terbagi menjadi 2, masih ingat, mubram dan mu'allaq. Mubram yang tidak dapat diubah seperti kematian, jodoh, apalagi ya, dan lain sebagainya. Kalau mu'allaq yang bisa diubah, kecerdasan, rezeki, dan lain sebagainya. Next. Berikut ini yang bukan hikmah beriman pada qada dan qadar. Nah, negatif lagi nih, yang bukan. Jadi tinggal dicari mana yang agak beda gitu ya. Sabar menghadapi cobaan. Oke, artinya kita percaya sama takdir kita ya, qada dan qadar. Berarti sabar, oke. Bersungguh-sungguh, oke. Tidak menerima dengan lapang dada atas cobaan yang menimpa. Ini agak-agak beda gitu ya. Senantiasa berserah diri atas usaha yang telah dilakukan. Berarti jawabannya C. Itu ya. Pembahasannya belum Kauzan ganti nih. Mohon maaf ya. Nomor 12 tuh. Nanti Kauzan perbaiki. 13. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Proses turunnya Al-Quran dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dilakukan secara berangsur-angsur. Jadi kalau adik-adik pernah dengar kisahnya, jadi selama Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi sampai dia meninggal, itu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Masa dakwahnya Nabi Muhammad adalah 23 tahun. Masa diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad 22 tahun, sekian bulan, sekian hari. Artinya beberapa bulan kemudian Nabi Muhammad wafat. Gitu. Dan Al-Qurannya sudah selesai diturunkan. Tapi proses diturunkannya Al-Quran ini terbagi menjadi 3 untuk adik-adik ketahui ya. Yaitu dari Allah SWT, karena itu kalamullah, perkataan Allah, diturunkan ke Lauhul Mahfuz. Artinya itu kitab yang suci gitu ya, yang tertulis. Di situ berisi takdir-takdir kita. Diturunkan ke situ dulu, baru dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah atau langit dunia. Mungkin langit lapis keberapa gitu ya dari dunia. Itu secara sekaligus juga di situ. Nah, tertahan di situ baru diturunkan secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Al-Alaq dulu 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baru seterusnya. Selama 22 tahun. Oke, next. Tadi jawabannya apa ya? Oh iya, berangsur-angsur. Sudah. 14. Kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad memiliki 2 jenis surat berdasarkan tempat diturunkannya. Nah, ini masih banyak yang salah ya. Beberapa.
Banyak yang jawab Mekah dan Madinah. Diturunkannya memang di Mekah dan di Madinah, tapi itu nama kota. Kalau nama suratnya adalah Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah, surat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah. Kalau Madaniyah ya ketika Nabi Muhammad di Madinah, itu setelah hijrah ya. Karakteristiknya juga beda-beda karena menyesuaikan umatnya antara di Mekah dan di Madinah. 15, kita masuk ke balik, tanda-tanda balik. Tanda balik bagi perempuan, adik-adik tinggal disesuaikan ya. Baik, kalau adiknya laki-laki, Kak, saya laki-laki belum pernah nih mengetahui tanda balik perempuan. Mulai sekarang karena ini kisi-kisi dan akan muncul lagi di soal berikutnya, perlu dicari tahu baik adik yang laki-laki maupun perempuan, cari tahu dua-duanya. Tumbuhnya jakun, kumis, janggut, dan suara semakin berat atau ngebas gitu ya, adalah tanda balik pada laki-laki. Kamu tinggal menyeleksi, lalu lihat pilihan jawaban yang sesuai. Jawabannya B, 2, 3, dan 6. Sebuah fase, 16 nih, sebuah fase transisi dari anak-anak menuju kedewasaan akan dialami oleh laki-laki dan perempuan. Fase tersebut dinamakan balik ya, transisi dari menuju kedewasaan atau remaja. Tamyiz itu apa, Kak? Tamyiz itu kata bendanya dari kemampuan yang bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah. Kalau mumayyiz itu orangnya, orang yang sudah bisa berpikir membedakan yang mana yang baik, yang mana yang benar. Biasanya ditandai dengan usia 7 tahun. Pokoknya kalau udah 7 tahun itu berarti dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar gitu. Ihtilam itu mimpi basah ya. 17. Seorang yang sudah balik dikenai kewajiban agama. Nah, ini TO1 muncul juga ya. Apa kewajibannya? Puasa Ramadan. Karena belajar itu dari kecil ya, sedekah juga tidak berubah kewajibannya kalau kita sudah balik jadi wajib sedekah gitu, enggak. Kalau sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Jadi walaupun kita sudah balik, dia tidak menjadi wajib. Tapi puasa Ramadan itu diwajibkan sama Allah SWT. Jadi kalau kita tinggalkan, berdosa kalau kita udah balik gitu ya. Sholat fardu juga, puasa Ramadan, sholat 5 waktu itu sama ya. Pada saat melakukan ibadah sholat tarawih di bulan Ramadan sangat dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Ini dianjurkan itu artinya tidak diwajibkan, tetapi disarankan. Ya, karena banyak keutamaan kalau kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Itu ya, konteksnya di sini sholat tarawih. Konteksnya adalah dilaksanakan. Ya, artinya pelaksanaannya pilihannya sendiri atau berjamaah. Kalau khusyuk itu bukan pelaksanaannya, tapi caranya untuk dilaksanakan. Bukan caranya. Untuk dijalankan gitu ya secara khusyuk itu baru. Tapi kalau dilaksanakan berarti pelaksanaannya sendiri atau beribadah. Selanjutnya, ibadah yang hanya ada saat bulan Ramadan. Nah, ini Kak Ozan keluarkan lagi soal TO1. Udah banyak yang nggak terkecoh ya. Kalau TO1 tuh banyak yang jawab puasa. Kalau Ozan tulis puasa doang, berarti bisa puasa sunnah gitu ya. Kalau puasa sunnah banyak yang di luar bulan Ramadan. Tapi yang hanya di bulan Ramadan sholat tarawih. Dia qiyam Ramadan adik-adik namanya di penjelasannya ya. Qiyam itu artinya berdiri ya. Al-Qayyum, qiyam. Kalau qiyamul lail berarti mendirikan malam, sholat tahajud, sholat hajat gitu-gitu ya. Kalau qiyam Ramadan berarti mendirikan malam-malam Ramadan. Salah satunya dengan sholat tarawih. Berikut yang bukan merupakan orang yang berhak menerima zakat fitrah yang kita keluarkan. Nah, 8 golongan asnaf atau penerima zakat
Ya minimal adik-adik tahu lah, oh ternyata ada 8 Kak yang berhak menerima itu. Kalau mau dihafal juga lebih bagus. Fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, gorimin, fisabilillah, dan musafir. Fakir, miskin tahu ya, orang yang kurang mampu itu. Fakir itu biasanya lebih parah dari orang miskin. Kalau orang miskin dia kekurangan harta benda. Tapi kalau fakir dia tidak punya apa-apa, pekerjaan pun tidak punya dan lain sebagainya. Gitu ya. Amil zakat itu orang yang mengumpulkan zakat, panitia pengumpulan zakat itu berhak dapat. Mu'alaf orang yang baru masuk Islam, hamba sahaya artinya budak atau asisten ya, hamba yang belum bebas lah gitu ya. Gorimin itu orang yang terlilit hutang, artinya dia rela berhutang untuk mempertahankan kehidupannya, itu gorimin. Fisabilillah itu orang yang sedang menuntut ilmu di jalan Allah. Musafir orang yang sedang dalam perjalanan. Ya, itu yang berhak. Orang cacat tidak termasuk ya dari 8 golongan penerima zakat, karena bisa aja dia cacat dari lahir tapi kehidupannya tercukupi gitu ya. Ini masih banyak yang jawab orang cacat. Itu yang benar D ya. Orang cacat bukan merupakan. Salah satu di antara 9 asnaf atau orang yang berhak menerima zakat adalah mu'alaf. Arti mu'alaf, nah sudah sering kita dengar ya, mu'alaf adalah seorang yang baru memeluk agama Islam. Karena mu'alaf artinya tunduk, pasrah atau menyerah secara bahasa. Ya, maksudnya seorang yang baru masuk Islam diibaratkan tunduk dan pasrah pada tuntunan agama Islam. 22. Dalam kisah Ashabul Kahfi ada seorang raja yang berkeliling memantau rakyatnya dan memastikan apakah rakyatnya menyembah berhala atau tidak. Nama raja tersebut adalah, nah ini Kak, susah banget, kan aku belum dapat materi Ashabul Kahfi. Tinggal adik-adik lihat pilihannya. Pernahkah adik mendengar nama-nama ini? Charles William itu pangeran Inggris ya, pangeran Charles. Kalau Fir'aun Najm, ini kalau saya tambahkan dong Najm gitu ya. Kalau Fir'aun itu kan zamannya Nabi Musa. Kalau Namrud itu zamannya Nabi Ibrahim, ya kan? Bilqis itu Ratu Bilqis kisahnya di zaman Nabi Sulaiman. Nah, berarti Dekianus, wah ini belum pernah dengar Dekianus nih. Maksudnya yang kan yang lainnya tidak terkait dengan Ashabul Kahfi kan. Tadi Fir'aun dengan Musa, Namrud dengan Ibrahim, Bilqis dengan Sulaiman, Charles itu Inggris gitu ya. Berarti yang satu-satunya yang tidak ada hubungannya, ya berarti Dekianus. Raja Dekianus itu berkuasa 112 Masehi di daerah Yordania kalau sekarang ya. 112 Masehi. Nabi Muhammad lahir itu 671. Kalau tidak salah ya, Masehi. Berarti sekitar 500 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, kejadian Ashabul Kahfi ini. Para pemuda yang menolak perintah Raja Zalim, kita kenal dengan Ashabul Kahfi berjumlah, nah ini perlu dihafal juga ya, jumlahnya aja nggak apa-apa. Jumlahnya 7 orang dengan 1 ekor anjing. Jadi total 8 makhluk hidup, tapi kalau orangnya ada 7. Siapa namanya? Kastunus. Ini tidak perlu dihafal ya. Kenapa kok namanya kayak gitu Kak? Bukan nama Islam ya? Karena dulu kan daerah Yordania. Ini sepeninggalan umatnya Nabi siapa sebelum Nabi Muhammad? Isa. Nah, ini umatnya Nabi Isa dulu adik-adik. Tapi ketika Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah ke langit gitu ya, surga, maka banyak kaumnya yang membangkang, keluar dari ajaran Nabi Isa dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi namanya kayak gitu, agak-agak kayak nama Nasrani ya. Mereka adalah orang Yordania dan satu anjing namanya Kitmir. Nama anjingnya ya, Kitmir. Salah satu Rasulullah Azmi adalah Nabi Musa. Berikut ini yang termasuk mukjizat dan kisah populer yang dimiliki Nabi Musa. Nah, harusnya sudah sering dengar ya kita kalau Nabi Musa.
Kalau pergi ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah itu kisah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kisahnya siapa? Nabi Muhammad. Mampu membuat kapal yang sangat besar. Yang sangat besar untuk menghindari air bah. Nabi Nuh ya. Mampu menghidupkan makhluk yang sudah mati itu banyak. Nabi Isa, Nabi Ilyas juga ada kisahnya. Maka yang Nabi Musa yang B gitu ya. Laut Merah dengan tongkatnya ketika menghindari kejaran Firaun. Terakhir, pilihan ganda. Rasulul Azmi hanya berjumlah 5 rasul. Nama rasul-rasul tersebut adalah Nimim. Ingat ya, Nimim singkatannya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Jadi hafalkan nama-nama rasulnya beserta mukjizatnya. Nabi Nuh bisa membuat kapal untuk menghindari air bah atau mampu berdakwah selama bertahun-tahun, kesabaran dan lain sebagainya. Nabi Ibrahim mampu menghindari bakaran api. Nabi Musa tadi tongkat. Nabi Isa mampu menghidupkan makhluk hidup yang sudah mati. Nabi Muhammad banyak ya, Al-Quran dan lain sebagainya. Itu ya. Oke. Kita masuk ke uraian. Ada 5 soal uraian. Gimana soal uraian? Susah nggak? Oke ya. Nomor 1, sebutkan 3 surat dalam Al-Quran beserta artinya. Kalau di TO1 itu 5 suratnya aja ya. Kalau sekarang Fauzan tambah artinya. Jadi adik-adik sudah hafalkan ya, minimal 3 surat beserta artinya. Nah, ini banyak nih yang kayak surat-surat yang berhubungan dengan hari kiamat. Al-Waqi'ah, Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, terus apa lagi ya. Itu banyak disebutkan tapi artinya hari kiamat, ditulisnya hari kiamat doang. Padahal ada yang beda-beda, kayak Al-Zalzalah itu artinya guncangan-guncangan dahsyat. Jadi sebutkan surat yang pasti-pasti saja, jangan yang berpotensi menimbulkan banyak arti. Oke, Ali Imran, keluarga Imran. Oke, itu sudah pasti, tidak ada yang mirip-mirip, itu maksudnya. Atau Al-Baqarah, atau Al-Fatihah, atau apalagi ya, Al-Kafirun, orang-orang kafir. Nah, itu ya. Nomor 2, tulislah 4 nama kitab beserta rasul penerimanya. Ini kuncinya tidak ada yang lain selain dihafalkan. Hafalkan nama-nama rasul yang menerima sebuah kitab Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada 4 ya. Daud, Musa, Isa, sama Muhammad. Itu. Baru kitab-kitabnya dihafalkan. Al-Qur'an, Injil, Taurat dan Zabur. Oke? 3, jelaskan yang dimaksud dengan sikap jujur dan berikanlah 1 contoh sikapnya. Nah, ini relatif ya, artinya banyak sekali kemungkinan. Nah, Pak Azan akan cari yang paling mendekati itu ya. Kalau mirip-mirip dikit, nanti belum lah. Nah, gitu ya. Jadi tetap Pak Azan berikan poin. Tapi kalau sudah disebutkan kata kuncinya semuanya, itu biasanya Pak Azan kasih nilai sempurna. Tapi untuk menjawab jawaban soal esai seperti ini, adik-adik kalau diminta jelaskan berarti tulisnya 1 kalimat. 1 kalimat itu artinya sampai beberapa kata. Jangan singkat banget gitu ya. Jujur adalah tidak berbohong. Sudah seperti itu aja. Nah, itu bukan dijelaskan gitu ya. Bahkan itu bukan arti dari jujur, itu lawan kata gitu ya. Banyak yang seperti itu. Jadi kalau sudah dijelaskan, rangkai aja kata-kata sampai bentuk kalimat. Entah itu benar atau enggak, yang penting adik-adik sudah menjelaskan. Ya, baru contohnya. Contohnya juga yang pasti-pasti aja bahwa itu sikap jujur. Tidak perlu dia takut berbohong karena nanti akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Oh, kepanjangan. 1 contoh aja langsung sikap jujur. Ya. Setelah memecahkan gelas, Amir memberitahu kepada ibunya bahwa dia telah memecahkan gelas dan sebagainya. Itu sikap jujur. Oke? Itu ya. Nanti kalau yang lain juga soal selanjutnya. 4. Sebutkan 3 hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, ini banyak ya, karena adik-adik sudah pernah berpuasa sebelumnya ya, sudah mengalami ibadah puasa kan, jadi tahu apa aja yang membatalkan. Tapi nanti siapa tahu di TO3 atau di UPK kalau Zan keluarkan lagi, hafalkan nih
lumayan banyak ya, tapi cukup 3 aja, minimal 3. Hal yang membatalkan puasa, asnaf atau penerima zakat tadi ya, surat beserta artinya, surat-surat dalam Al-Quran, malaikat beserta tugasnya, nabi beserta mukjizatnya, tanda-tanda balik, nama-nama hari akhir dan artinya, kayak hari kebangkitan gitu ya, Yaumul Ba'as dan lain sebagainya, syarat puasa juga, dan kalimat thayyibah beserta maknanya. Alhamdulillah itu artinya apa, subhanallah gitu ya, dan lain-lain. Oke. Terakhir, jelaskan pengertian zakat, infak, dan sedekah. Mungkin adik-adik ada yang belum baca sama sekali, tapi hal ini ada di dalam kisi-kisi. Nah, makanya perhatikan lagi kisi-kisinya, dicari secara individu. Atau misalnya ada di materi kelas 6, boleh langsung dibaca-baca. Gitu ya. Zakat, infak, sedekah. Kalau Kak Ozan, perhatikan pertanyaannya juga ya. Kalau banyak yang salah juga nih, dalam artian salah pengertian. Dia menjelaskannya perbedaannya. Padahal yang Kak Ozan minta pengertian dari masing-masing zakat, infak, dan sedekah. Kalau Kak Ozan mintanya jelaskan perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Baru boleh singkat. Zakat adalah ini. Sedangkan infak adalah ini. Dan sedekah adalah ini. Jadi perbedaannya yang boleh singkat. Tapi kalau pengertian, masing-masing pengertiannya aja sebutkan. Nah, di sini kata kuncinya terserah adik-adik rangkainya apa, tapi harus menyebutkan kata kunci ini yang Kak Ozan kasih warna kuning tulisannya. Zakat itu untuk menyucikan harta. Jadi zakat yang kita keluarkan, zakat mal, zakat fitrah, itu fungsinya untuk menyucikan harta kita. Kalau zakat fitrah kan untuk menyucikan diri. Jadi setiap jiwa itu wajib mengeluarkan di bulan Ramadan kan. Kemudian kalau zakat mal itu zakat harta, itu ada perhitungannya. Misalnya dalam 1 tahun nisabnya sudah sampai, sudah cukup, maka haulnya berapa. Itu harus dikeluarkan. Fungsinya apa? Untuk mensucikan harta yang kita punya. Misalnya kita punya ternak beribu-ribu ekor, maka harus dizakatkan tuh. Biar apa? Biar suci harta dari ternak yang kita punya. Nah, gitu maksudnya ya. Memberikan harta kepada yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan dan bertujuan untuk menyucikan harta. Infak, memberikan harta kepada yang membutuhkan dan bertujuan untuk kepentingan umat. Apapun itu, pembangunan, boleh uang, dan lain sebagainya. Itu infak, kata kuncinya kepentingan umat. Kalau sedekah, kata kuncinya bisa harta, bisa jasa, senyum, membantu bawa barang, menghindarkan kerikil dari jalanan, itu sedekah ya, karena bisa perbuatan maupun harta, jasa atau harta. Itu kata kuncinya ya, memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan berupa harta maupun jasa. Oke, itu ya bahasannya. Silakan dicatat, kalau mau tanya nanti di Gmail. Segitu aja penjelasan dari Kak Ozan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dan sudah mencatat yang penting-penting. Jangan lupa nanti diupload ke Classroom. Oke, sekian Kak Ozan, tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.